Saya ingin bertanya langsung aja, menurut teman-teman Muslim, apakah seluruh Al-Quran di seluruh dunia sama? Terima kasih, silahkan. Ini pertanyaan saya berlanjut ya Bang ya? Iya, ya, gak apa-apa. Bagus ini pertanyaan langsung di screen. Senang saya ini. Ini berarti pertanyaan sudah disiapkan secara sistematis. Ya, Alhamdulillah. Saya senang dengan cara bertanya Anda di sini. Mungkin saja pertanyaan Anda itu pun mewakili pertanyaan muslim-muslim yang lain di luar sana. Tidak masalah. Silakan, satu narasumber maju, Bang Alif. Untuk satu-satu aja. Silakan Bang Alif. Ini saya yang TikTok ini. Silakan. Sama. Ada Bang Yusuf Kutsi juga nggak apa-apa Bang. Kemarin dia sempat jawab pertanyaan saya. Kalau ada, dipanggil aja. Gimana tadi jawabannya? Sama? Ya, sama. Oke, ini saya baru sampaikan sekitar 20-an versi dari Al-Quran. Saya bacakan dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Yang dalam bacaan 7, itu ada namanya versi Ibnu Katsir, An-Nafi, Amir, Hamzah, Kisai, Asim, Abu Amr. Kemudian Quran bacaan 10 ada lagi namanya Ja'far, Hadrami, Kalaf. Kemudian Quran bacaan 14 ada lagi Amar, Basri, Usaisin, Yahya. Ya. Nah, dari bacaan 7, 10, 14 ini mereka punya murid. Kayak misalnya ini, Nafi. Muridnya ini Was sama Kolun. Asim, muridnya ini ada Hafs. Nah, ini yang di sini adalah murid-muridnya. Jadi kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30. Tapi oke lah, aku anggap aja 20 saja. 20 atau 23. Nah, Al-Quran ini kita juga bisa beli di Indonesia. Yang saya sampaikan tadi. Nah, linknya ada di sini. Ini kita bisa beli. Terus kemudian pertanyaan saya, manakah dari ke-23 Quran ini yang otentik dari Tuhan? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ada klaim dari Quran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berubah kalimat-kalimatnya. Ya, benar. Jadi pertanyaan saya, monggo silahkan, mana yang otentik? Terima kasih Bang. Ya, aku quick question, yang Ad-Duri yang Al-Quran yang mana ya? Dari yang ditampilkan di situ. Ad-Duri. Ya, coba yang mana? Covernya yang mana? Oke, sebentar ya Bang ya. Saya close screen dulu ya. Enggak, yang di situ aja, yang mana itu? Ad-Duri yang mana ya? Oh, enggak Bang. Ad-Duri ada di tempat lain. Oh, di situ enggak ada. Yang di situ adanya apa yang ya? Yang di sini yang ini Bang. Yang mana? Mana sih? Coba yang pojok kiri paling atas. Pojok kiri paling atas. Yang pojok kiri paling atas itu Al-Quran versi apa ya? Oh, aku nggak tahu Bang. Oh, ya udah. Lanjut silahkan. Jadi Abang tinggal klik ini. Ini ada Shopee-nya. Enggak, kirain tuh ditampilkan covernya, tahu gitu. Ini cover ini versi ini, cover ini versi ini gitu. Aku kira gitu. Lanjut. Kira-kira pertanyaannya ini enggak ya? Kan aku yang tanya malah aku ditanya. Ini sesi apa sih? Aku kira udah ini gitu, udah paham banget sama kiroah gitu loh. Oh, enggak, aku enggak paham banget. Makanya aku bertanya, Bang. Loh, siap. ini Bang, Oke, logikanya di sini adalah kami Kristen, kami bertanya kepada Anda. Gitu, iya, kan? Ini ya, kirain tuh covernya dikumpulin tuh karena udah tahu gitu. Cover yang ini adalah Ad-Duri, yang ini adalah Hafs, yang ini Wars. Ini sebagai bukti bahwa aku bawa data, Bang. Bukan, maksudnya yang dibuletin jangan link itu, harusnya Al-Qur'annya yang dibuletin gitu. Oh, yang ini tuh Wars, yang ini tuh Ad-Duri, nah gitu. Yang ini Kisai, yang ini Abu Amr gitu loh. Cuman ini ekspektasi aku berlebihan mungkin. Cuma lanjut aja nggak apa-apa. Yuk silakan Asatid dijawab. Ketika kita ngeklik ini, kita ketemu sendiri semuanya. Ya, kira-kira menurut Abang dataku udah, aku sesuai data kan? Aku nggak keluar dari data kan? Iya nggak? Anda menampilkan boleh. Ayo kita kembangkan. Tidak memahami datanya. Yang berbeda itu qiraat. Sebentar Bang, pertanyaan saya, manakah dari 23 ini yang otentik dari Tuhan? Sebenarnya dibalik aja sih, Pak. Tunjukkan ada perbedaan ayat atau Al-Quran di yang kamu sebutkan itu.
Nanti kita bahas ada perbedaan. Kan Anda bilang perbedaan kan. Kalau kita bukan perbedaan, tapi versi baca atau qiraat. Itu ada beberapa mazhab cara bacanya. Oh, Jadi Anda harus menunjukkan, kan Anda yang bawa data nih, tunjukkan, ya. oh di Al-Quran Mushaf ini kok Al-Fatihahnya beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, di Al-Qur'an yang lain berbeda bacaannya. Itu namanya berbeda. Silakan tunjukkan itu dan kami akan menyimak ucapan Anda. Itu harus membawa data, bukan hanya data dari copy paste, tapi harus Anda memahami data yang Anda bawa ke dalam argumentasi dialektika atau diskusi seperti ini, ya. Coba tunjukkan saya satu ayat atau berapa ayat yang berbeda di dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan tunjukkan. Sebentar, Bang. Tadi Abang mengatakan perbedaan qiraat. Iya nggak, benar nggak, Bang? Oh, Farhan. Ya, terjadi perbedaan qiraat. Qiraat itu apa? Oke. Cara baca. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi dari awal, apakah Quran di seluruh dunia sama? Iya, benar. Dikatakan sama. Sama, Pak. Dikatakan sama. Sama. Ya kan, Bang? Tapi sekarang barusan Abang mengatakan, oh ada perbedaan cara baca. Oh, berarti Anda nggak paham qiraat atau dialek ya? Bingung saya dijelasin kalau ada Oke, beberapa. kalau menurut Abang, ya aku nggak paham, makanya aku tanya, Bang. Qiraat itu gini, Pak. Qiraat itu dialek. Seumpama saya orang Sunda, ya, umpama orang Betawi, sana itu dikatakan sono. Oke. Orang Jawa Oke. sana. Itu qiraat namanya. Tetapi tidak berarti merubah cara huruf utamanya. bacanya beda, tapi artinya sama gitu ya, Bang? Tidak bertata tafsir ya. Jadi cara baca bisa kayak ini ya, kayak umpama qiraat. Sini sama sono sama situ atau gimana? Oh enggak gitu. Tidak merubah satu huruf pun huruf utama. Harokat itu kan yang huruf-huruf hidup itu kan harokat ya, konsonan ya kalau nggak salah ya namanya yang konsonan itu huruf hidup. Jadi umpama tapi huruf utamanya umpama sana itu kan huruf utamanya SN ya kan. Itu tidak berubah. Gitu loh. Harokat itu ada zaman Utsman. Mushaf Utsmani. Jadi sebentar Mas Farhan. Kita pelan-pelan aja Mas Farhan. Kita pelan-pelan aja Mas Farhan. Ya. Kalau Anda tadi membawa narasi, Anda memberikan analogi, ya kan Bang? Anda memberikan analogi. Enggak gini. Itu qiraat adalah perbedaan dialek. Saya ulangi ya. Poin aja gini Pak. Saya akan berterima kasih kalau Anda membawa data. Tunjukkan bukti data dari mushaf mana berbeda Al-Fatihahnya aja atau ada ayat-ayat yang lain atau surah-surah lain yang berbeda. Silakan itu aja. Saya sudah terangkan bahwa yang berbeda adalah cara bacanya mushaf qiraat atau dialek. Ya, tadi barusan Anda menerangkan ke saya Mas Farhan. Saya baru mengikuti penjelasan Anda, perbedaan qiraat. Saya ini bodoh, saya sampaikan saya nggak tahu. Nah, Anda baru memberikan penerangan. Saya baru simak, Anda sudah loncat ke tempat lain. Maksud saya, saran saya, satu-satu Mas Farhan. Jadi Anda sampaikan qiraat itu adalah perbedaan bacaan atau perbedaan dialek. Benar kan, Bang? Ya. Nah, dari perbedaan dialek tadi, Anda tadi juga sempat menyampaikan demikian. Oh, itu mirip kalau orang, mana tadi? Orang Jawa dengan bilang sono. Oh ya, teruskan. Iya, itu kan dialek. Nah, saya kan bertanya, dialek itu beda bacaan, beda ngucapin, tapi meaningnya kan sama kan Mas Farhan? Betul. Tidak merubah ayat tidak merubah huruf ya. Tidak merubah huruf. Tidak merubah huruf atau tidak merubah meaning? Tidak merubah harokat, meaningnya juga nggak berubah. Saya catat ya. Yang huruf utamanya ya. Tidak merubah huruf utama dan arti, meaning. Tadi Anda mengatakan seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai apa tadi? Qiraat ya Bang ya. Oke, terima kasih. Jadi gini Bang, ketika nanti kita ketemu yang Anda anggap hanya beda bacaan atau beda qiraat, tapi ternyata meaningnya berubah. Ingat ya, pelan-pelan ya saya sampaikan. Iya, nggak apa-apa. Ketika Mas Farhan, saya ulangi, mengklaim bahwa ini hanya sekedar beda cara baca atau qiraat, ya. Tetapi nanti ketemu meaningnya berubah, Anda akan mengubah statement awal enggak?
bahwa Quran di seluruh dunia sama? Meaning atau nilai atau konteks dari ayat itu adalah tafsir, ya. Ingat, terjemahan itu bukan Al-Qur'an Karim tapi tafsir. Saya akan memberikan Anda analogi seperti ini, ya. Ada yang membaca wadduha wallaili idza saja. Ada yang baca wadduha dan wadduha. Ada bacaan ini. Baca apa? Dengerin di YouTube, itu banyak yang kayak gitu. Tetapi tidak merubah wawu, dal gitu, kho gitu ya. Terus Siap. yang pertama ya. Yang kedua, meaning, konteks atau nilai. Itu yang memberi nilai siapa? Manusia kan ya. Yang mengartikan manusia kan. Tetapi huruf-hurufnya nggak berubah. Makanya saya bilang, Bang, sebelum meneruskan, harusnya Anda memberikan bukti. Ini loh, Bang, ada berubah nih. Al-Fatihah nggak begini nih di negara ini. Atau surat An-Nas kok nggak begini. Al-Baqarah nggak begini nih. Iya, iya. Siap, Bang. Kita akan lari ke sana. Insya Allah kita lari ke sana. Tapi saya akan kembali ke pernyataan dari awal. Misalnya nanti ketemu, ternyata meaningnya berubah. Meaning kan, bahasa Indonesianya atau terjemahannya bisa berubah, bisa berbeda. Tetapi huruf Arabnya tidak berubah. Al-Quranul Karim itu adalah original teksnya Arab. Itu yang Bang Farhan, coba suruh langsung ke substansi asal. Iya, saya dari tadi suruh ke substansi, ini melebar. Langsung tunjukkan datanya. Ya, jadi apakah ini akan tetap diklaim sama? Akan tetap sama. Oh iya, baik. Siap. Kang Ali, ada Pak Najwa juga sini, Pak Ali, Pak Najwa mungkin dilibatkan Kang Farhan ya. Ya, silakan. Al-Quranul Karim yang lebih berkompeten Ustadz Najwa dan Ustadz Ali. Silakan. Saya dari silakan Bang Najwa Media. Baik. Kalau gitu saya boleh ulang dari awal nanti. Gak apa-apa, sama. Saya tegaskan, saya mewakili semua saudara muslim di sini. Apa yang Anda katakan, apakah Al-Quran di seluruh dunia sama? Oh sama iya, baik. Ya. Berarti Ustadz Najwa juga mengatakan hal yang sama. Ya? Aku minta co-host dong biar bisa tutup buka mute. Oh ya, oke. Tolong dibagi co-host ke Bang Ade, kajian kitab ulama, tolong dibagi co-hostnya. Siapa yang pegang host supaya bisa buka tutup mute. Silakan. Oh ya, Mas Bang Awi, nanti kalau saya tiba-tiba ke mute, tolong aku dibuka. Iya, oke. Saya perhatikan. Tidak usah ditutup mute ya, Pak. Saya senang dengan pertanyaan soalnya ini. Aku kadang aku nutup mute juga sih. Iya, ya nggak apa-apa. Ini bagus pertanyaan Bang Jeki ini pun mewakili pertanyaan orang-orang muslim di luar sana ya. Nggak apa, teruskan aja. Apakah Al-Quran di seluruh dunia sama? Semua muslim di sini akan menjawab sama. Sama. Baik. Ya. Supaya aku bisa buka ketika tutup mute, saya lanjutkan tadi ya. Oke, silakan. Oke, sudah saya lanjutkan pertanyaan saya. Tadi Mas Farhan mengatakan bahwa perbedaan itu hanya di bunyi, bukan di meaning. Nah, monggo, ini kita ada buktikan. Ternyata ada perbedaan meaning, Bang. False, khatala, sementara di sini menjadi kutila. Di sini katala, di sini kutila. Kemudian terjadi, mohon maaf, tadi sudah diklaim tidak ada perubahan meaning, ternyata ada, mohon maaf, perubahan meaning. Berperang, sininya berperang di dalam Hafs, sementara di Al-Basi, tadi ada yang nanya Al-Basi ya? Atau Al-Duri ya? Al-Basi ya. Nah, ternyata di dalam Al-Basi, di dalam Kolun, di dalam satunya lagi apa ya? Wars, ternyata terbunuh. Monggo. Oke, sebelum narasumber muslim menjawab ya, ini kan ada yang di Likari itu kutila dengan katala sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Farhan tadi, tidak merubah huruf utamanya ya. Silakan Bang Alif dulu, nanti Bang Ade. Bang Alif silakan. Dengan ada Bang Najwa Media juga, Ustadz kitab mana Bang Najwa ini. Monggo, saya setelah Bang Alif, insyaallah. Oke, silakan Bang Alif. Aduh, ini sudah pernah dibahas ini kutila dengan katala ini. Iya, Ustaz, saya datang. Iya. Silakan bahas aja langsung, gak apa-apa. Iya, monggo Mas Alif. Saya sudah sampaikan tadi. Apa perlu ini ada di layar ini. Tolong dibahas ini. Ini pernah sudah kita bahas. Kutila dengan katala ini kan tidak berubah huruf. Ya kemarin yang nanya juga saya juga, Bang. Makanya saya sekiranya Ustadz Yusuf Al-Quds ada, nggak apa-apa. Saya tanya lagi. Oke. Saya tanya dulu, wa ka'ayyim min nabi qatala ma'ahu
itu terjemahnya apa ya? Dan Saya betapa tidak tahu, banyak Bang. nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Iya. Aku Saya tidak tahu, makanya saya bertanya, Bang. iya Ya, makanya kita jelaskan aja. langsung aja Ustaz aja kalau gitu. Ustaz aja maju. Enggak, saya cuma baca terjemahnya Ustaz. Monggo. Silakan Bang Alif. Soalnya Bang Ustadz aja sudah memberikan Bang Alif, nanti Ustadz aja yang kuatkan. Silakan Bang Alif. Ya. Lalu di versi Al-Bas, silakan Ustadz terjemahkan. Saya tadinya minta dia terjemahkan karena gini, karena kan ada memang perbedaan dari contoh bagaimana. Saya nggak bisa, Bang. Makanya saya bertanya ke sisi saya. Kang Naja yang dimaksud, bukan antum, Kang. Jadi begini Mas Jeki, Al-Quran itu dulu udah ada titik, gak ada harokat ya. Itu yang perlu jenengan pahami dulu sejarahnya. Quran itu dulu tidak ada harokat, tidak ada titik. Kemudian adanya titik dengan harokat itu adalah maslahah lil muslimin. Kemaslahatan bagi orang-orang di luar bangsa Arab yang kesulitan dalam memahami Al-Quran. Sehingga ada macam 7 kiroat yang mereka semuanya memiliki guru. Contohnya Imam Asim yang sampaikan tadi ya. Imam Asim itu punya 2 murid, salah satunya Imam Hafiz. Imam Hafiz ini bacaannya semuanya ada sanadnya. Istilah sanad itu adalah mata rantai keilmuan bacaan dan Al-Quran yang sama dari guru-gurunya. Dan semuanya itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Sudah ada validasi dari Rasulullah. Pembacaan kotalah itu artinya berperang, ya, memerangi. Kotalah itu, jadi ini sebenarnya saya harus menjelaskan agak panjang agar jenengan paham. Kalau kotalah, ya, kotalah itu musyarakah, ada faedahnya itu musyarakah. Berarti saat itu Islam diperangi kemudian berperang dan ada yang terbunuh. Nah, makanya di versi lain itu tertulis kutilah yang pada intinya maksudnya sama. Pada intinya maksudnya sama, maknanya sama. Dan bacaan dari Warsh ataupun dari Nafi ataupun dari Asim itu semuanya memiliki guru yang semuanya dapat validasi dari Rasulullah SAW. Kalau jenengan mengatakan Al-Quran semua di dunia sama-sama, maksudnya sama-sama ada validasi dari Rasulullah bacaannya, sama-sama memiliki sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah, sama semuanya. Baik yang qatala ataupun kutila, itu sama-sama memiliki mata rantai yang kuat kepada Rasulullah. Berarti kalau sudah divalidasi oleh Rasulullah, berarti itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jawaban sementara. Monggo. Ya, terima kasih Ustaz aja. Terima kasih, luar biasa. Jadi gini Ustaz aja. Yang saya kita udah membangun frame tadi ya di depan bahwa tidak ada perubahan. Gitu kan? Nah, jadi begini, dalam Islam itu seperti ini Mas ya. Kalau pertanyaan umum dijawab khusus, ini namanya teori diskusi dalam Islam. Ada istilahnya teori ilmu mantik, ada ilmu usul fikih. Kalau pertanyaannya Anda umum, contoh. Permisi ya, saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. Jenengan kan mengatakan sama. Saya jarang menyela. Saya jarang menyela Ustaz. Mohon maaf. Jadi maksud saya ini Ustaz, kalau saya tadi barusan diskusi sama Mas Farhan tadi jam 3-an tadi. Tapi Mas Farhan nggak diskusi. Saya diskusi sama Bang Buda Angon juga ya tadi, sama Bang Kuresmoto. Nah, saya sampaikan ke beliau-beliau ini. Kalau saya nggak ngerti, saya jujur. Kalau saya nggak ini, saya jujur. Saya ngomong apa adanya. Nah, saya sih berharap kawan-kawan muslim di sini dari awal membangun klaim yang jujur. Apakah Al-Quran seluruh yang sama? Kalau beda, bilang aja beda. Aku nggak akan merendahkan kok. Gitu loh, Bang. Jawabannya kan sudah benar, sama kan? Sama, semua sama. Makanya kalau semua sama, kita udah dikatakan semua sama, ketika di sini terjadi perbedaan makna, ini bagaimana pertanggungjawabannya? Lah, gini Mas, makanya saya jelaskan. Kalau jenengan mencoba bertanya kepada agama Islam, ya, jangan dikira Anda bertanya apakah Quran sama, berarti maksudnya itu harus sama sebagaimana yang Anda pahami. Tidak. Berarti makanya tadi Ustaz Alif menjawab. Ya, jangan dipotong dulu Pak Jeki. Tolong jangan dipotong dulu Bang Jeki. Tunggu dulu. Ya. Kenapa Ustaz Alif menjawab sama? Karena maksud orang-orang Islam sama itu Quran kita sama, memiliki sanad mata rantai yang nyambung kepada Rasulullah. Semua ada jalurnya.
Semua ada ilmunya. Memahami Quran itu ada ilmunya loh. Qatala sama kutila itu ada ilmunya. Dan semuanya sama. Antara Imam Hafiz dan Imam Warosh dan Imam Asim memiliki ilmu yang sama. Dalam memahami Quran itu sama. Andaikan Imam Asim disampaikan riwayat Hafiz, riwayat Nafi, atau muridnya yang bernama Imam Susi, akan mengatakan sama saja gitu. Itu maksud sama yang dijelaskan oleh Ustadz Alif. Karena itu jawaban pendek dulu. Karena Anda bertanya umum, maka jawaban kami umum. Kalau Anda bertanya khusus, nah pertanyaan Anda sudah mulai khusus barusan. Antara qatala dan kutila bagaimana? Maka kita kasih jawaban khusus. Kalau pertanyaan umum dijawab khusus, maka tidak akan mewakili jawaban yang lain nantinya. Begitu loh maksudnya. Teori diskusi itu begitu dalam Islam. Boleh nambahkan? Sedikit aja. Monggo, Pak Pangen. Kalau perang, terus di sana ada kalimat membunuh, saya pikir ini sepilah saya orang bodoh, maaf Kang ya, ini kita sama-sama belajar. Kalau perang terus ada makna membunuh, saya pikir dengan perang itu pasti saling membunuh. Kecuali kalau kota bisa diartikan perang, terus saya makan-makan, jalan-jalan, baru itu mungkin punya makna yang agak berbeda. Ya saya harapkan Akang dalam mensiap ini gitu kan, kalimat perang dengan membunuh, saya pikir ya, kayak tidak terlalu berjauhan makna dan tujuannya. Jadi perang itu pasti dalamnya saling membunuh. Tapi dalam saling membunuh tidak mutlak itu perang gitu. Tapi di dalamnya adalah bahwa perang itu punya makna saling membunuh atau menghilangkan nyawa lah gitu. Itu sekian Kang. Mohon maaf tapi jawaban Anda keliru Bang. Saya sampaikan karena di situ fought itu kan berperang. Sementara was kill itu sudah bentuk pasif, terbunuh. Oke. Itu jawaban singkat saya juga, Bang. Nah, kemudian saya kembali kepada Ustadz. Saya kembali kepada Ustadz Naja. Sebentar, Pak. Sebentar saya menjawab. Kalau Anda tadi dari awal mengatakan mining, Anda paham nggak sih mining itu apa? Saya tanya kepada Anda. Dari tadi Anda mengatakan mining. Makanya kenapa saya bilang sama. Mining itu arti, Bang. Berperang dengan terbunuh itu berbeda makna sekali. Sekarang coba baca di dalam perperangan ada nggak terjadi pembunuhan dan terbunuh? Ya ada. Ada kan? Ada. Berarti meaningnya dapat nggak, sama nggak meaningnya bahwa peperangan itu terbunuh atau membunuh? Oh bisa itu. Nah arti bisa ini berarti masih dalam lingkup general dari kata meaning nggak? Nah ini kan bercabang dua Bang. Kalau kita berperang belum tentu pulang terbunuh. Jadi saya Anda ya, Mas pahami Farhan. dialektika itu. Iya, bukan saya juga sedang bayangkan. memahami logika Anda. Anda sedang mengatakan kedua meaning ini bisa didekatkan, gitu kan Bang? Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Ayat, Fault itu adalah berperang. Sementara was kill secara itu meaning di sana. Tunjukkan. Saya tak diam aja dulu. Oke, kita lanjut ke teks aslinya aja. Karena ini kan terjemahan ayatnya satu dan satu itu konteksnya ada yang berperang atau ada yang makan-makan. Menurut Pak Budakman tadi kan makan-makan. Kalau yang satu makan-makan, insya Allah saya murtad malam ini. Oke, saya jawab Mas Farhan. Jadi Anda biar paham meaning itu apa. Biar Bang Jeki silakan dulu kita lanjutkan. Silakan. Ya, kalau itu masalah meaning kan arti apa ini saya rasa sudah terjawab sama Bang Farhan. Sebentar, belum. Karena kalau misalnya saya sudah oke. Maaf Mas Benyamin, tolong jangan dicoret-coret. Terima kasih. Maaf Pak, saya tidak bisa memuaskan Anda karena kami Muslim. Ya nggak apa, tolong jangan dicoret-coret layar ya. Siapapun ini Pak Jeki. Silakan Pak Jeki, apa lagi? Ya, terima kasih. Tolong ketika Pak Jeki selesai, tolong dibiarkan saudara Muslim selesai menjelaskan, baru Anda menyela. Silakan Pak Jeki. Ya, biarkan dia sampaikan apa yang ingin disampaikan, kita dengarkan dulu. Baik. Tadi Mas Farhan mendekatkan dua meaning ini. Bagi saya, dengan jelas yang namanya berperang, apakah mesti terbunuh? Sederhananya seperti itu. Ada pasukan, misalnya Nonsewu, Nabi, mohon maaf ya, Nabi berangkat berperang. Kemudian beliau kondur pulang dengan selamat. Ini beda. Yang sini perang, sini terbunuh. Yang dibulatinya jangan yang bahasa Inggrisnya, yang Arabiknya. Beda nggak yang Arabiknya gitu loh? Ya ini kan dari Arabiknya, Mas. Itu bahasa Inggris. Iya, loh. Nah, coba yang Arabiknya coba, Bang. Itu kan udah dibulatin. Nah, coba lihat hurufnya. Ini kutila. Kof ta'la. Kof ta'la. Itu kan lafaznya. Jadi gofur nggak? Jadi gofur nggak? Aku nggak tahu gofur. Gofur tuh go fa sama ro. Nah, go fa sama ro. Jadi go fa sama ro nggak? Ini kan tetap kof ta sama la. Jadi yang berubah tuh apanya? Loh, ini ya Bang ya.
ada harakat kecil di sini. Itu harakat Kok tuh aku deh. nggak bisa? Udah saya bilang Al-Quran itu memang. tidak lepas. Oke. Biar saya sederhanakan apa yang disampaikan tadi Bang Farhan mengatakan huruf inti kalau menurut saya tidak berubah. Contohnya tadi kaf, ta, dan la. Yang dibawa juga ini kaf, ta, dan la. Yang berubah berbeda cuma harakatnya. Saya rasa kemudian tadi yang disampaikan Bang Farhan. Kalau mau Mari Anda kita berubah, sama-sama jujur melihat apa yang ada di layar. kalau Kita Ini layarnya ini udah membuktikan gitu. Ini layarnya Oke. udah membuktikan. Jangan dibawa ke bahasa Indonesia. Ya, Aja kita siapa? kalau kita lihat sama-sama di layar ini ya, mungkin di YouTube tidak terlalu jelas. Itu Cuma terang kayak di benderang. sini, Terima kasih datanya. Mungkin ada versi yang lain. Pak di Jeki, kalau layar Anda mau tahu sudah jelas. perubahan meaning itu adalah perubahan meaning yang luar biasa ketika Lord atau Sir menjadi God, itu meaningnya berubah banget itu. Itu yang namanya berubah meaning, ya. Oh, Ini aman. yang berubah meaning ini contohnya sesi itu ada kita di sini loh, Akhina bertanya Farhan. ini. Adanya itu coba ya kalau misalnya kita ke textual variant in the New Testament itu ada Matius 5 nomor 47. Itu berubah-berubah dari yang Gentile menjadi Bang Kores, menjadi Oke. Pentecost. Nah, itu baru saya berubah sudah pernah katanya gitu loh. sampaikan loh Bang. Ini kan kota apa kota Ada tambahan masih ada surat. di situ hurufnya. Apa yang Iya. berubah? Permisi Oke, Mas itu- Kores. oke, Permisi satu-satu. Mas Kores. Silakan. Iya, permisi. Sebelum Boleh saya Bang dulu? Jeki, saya dulu sedikit. Inilah yang Oh tadi iya, saya sekali silakan. lagi saya ulangi. Tadi saya kan bilang kita kembalikan ke tulisan aslinya. Tadi sesuai apa Iya. kata Farhan. Huruf intinya tidak berubah. Ini jelas kalau saya melihat ya. Saya secara pribadi pun melihat ada kaf, ta, dan la. Di bawah pun ada kaf, ta, dan la. Cuma ada berkata katala dan kutila. Nih Ya, contoh ya, silakan. aku share screen ya. Aku share screen ya. Ini contoh nih. Ini aku contoh nih supaya Iva yang di live comment bisa lihat. Ini yang bikin fake duran kelabakan ya. Karena memang mesti diterima kenyataannya. Nih, ini contoh perbedaan. Contoh perbedaan tuh begini. Perhatikan tadi kita udah inget tuh koftala ada yang berubah nggak? Nggak ada kan? Halo, Nah, halo. perhatiin ini. Matius 5 nomor 47. Yang satu adelpos, Sebentar, yang sebentar. satu Ini yang share screen siapa ya Bang ya? Yang share screen? aku Oh. yang share screen. Ah, ini belum masuk tuh. Aku stop share dulu. Bisa? Tak stop share Belum dulu ya. Udah kelihatan. Loh, oh berarti tempatku nggak kelihatan nih. Sekarang saya balik. Saya tetap punya argumen yang kuat bahwa penambahan. Ya udahlah kalau masih kekeh. Aduh, Kores. Ya, mau nggak bicara. apa-apa. Lanjut. Aduh. Mute dulu lo, Kores. Baik teman-teman. Jadi argumen saya seperti ini. Terjadinya penambahan harakat di bawah ini menimbulkan perbedaan meaning yang di sini adalah kalimat berita, ini menjadi kalimat negatif. Maksud saya ini kan positif nih, berperang. Nah ini sudah was kill, itu sudah menjadi kalimat dikenai. Jadi argumen saya adalah saya di potong sini. Pak Awi, ini tidak fair karena bertanya itu bukan menjustifikasi, itu nggak bisa, framing nggak bisa. Kalau Anda bertanya, kamu terima atau tidak, Aduh. sudah cukup. Itu adalah pemahaman pribadi Anda, nggak bisa. Nanti di dalam ruang diluruskan, dialektika Pak. seperti Oke. Nanti aja, Pak. Oke, diluruskan. Bang Farhan. Mas kita Awi, kasih tolong waktu- dong Mas Awi. Kita kasih waktu 1 menit, selesaikan dulu. Nggak apa-apa, kita dengar aja. Apapun yang mau disampaikan, kita nanti punya hak jawab, hak untuk menjelaskan. Nggak apa-apa. Sampaikan aja apa yang mau disampaikan, Pak. Ini kan yang di luar juga Iya. tuh menonton. Aku kan Silakan. nggak jualan figura, Bang. Silakan. Iya, aku nggak jualan figura. Silakan. Ya nggak apa-apa, Jadi sampaikan seperti aja ini, apa maksudnya. Maksudnya nggak masalah. penambahan, ya penambahan di sini menyebabkan perubahan makna. Dengan adanya perubahan makna, yang terjadi apa? Yang terjadi klaim teman-teman tadi runtuh. Itu yang pertama. Oke. Sebentar. Ini klaim ini jelas ini runtuh. Lanjutkan. Kemudian saya tambahin, masih ada nih. Gitu ya. Nah, ini soal pertentangan arti ya. Nah, di dalam versi House, oke, saya udah keluar dari situ ya. Nah, Oke, tapi di tolong set- nanti jangan dilepas, maaf sebelumnya, meskipun keluar dari situ, tapi tolong nanti share screen-nya tetap dipasangnya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini, di dalam surat 21 ayat 4, He said, My Lord knows the word of heaven and the earth. Dia di sini adalah baginda. Ya kan? Sementara di dalam words ini berubah menjadi kalimat imperatif. Katakanlah, ini adalah Allah. Sementara di sini adalah baginda. Nah, monggo. Sama atau beda?
Saya jawab. Bang Silakan Ali. Bang Monggo, Mas Farhan Farhan, silakan. di paparan dulu. Sudah dijelaskan Balik ke ya. atas dulu, screen atas dulu. Terbukti bahwa apapun yang dibawa tadi, bukti kedua pun sama. Katakanlah Allah, kalau yang satu katanya kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mengatakan katakanlah kepada siapa? Kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak merubah meaning. Yang pertama ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua, katakanlah kepada siapa yang dikatakan ketika Allah berfirman? Kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar Pak, saya belum selesai Pak. Ya, belum selesai. Tolong duduk dengan manis, kopinya diminum. Ketika kita dalam ruang dialektika, tadi sudah saya terangkan bagaimana harokat itu tidak mempengaruhi huruf matinya. Kayak kotilu, katalah, ka, kop, tak, lam. Itu tidak berubah. Sama yang kamu tampilkan itu tidak berubah. Saya sudah terangkan di depan tadi bahwa Al-Quranul Karim adalah yang original teks, bukan terjemahannya. Kami berbeda dengan Anda. Itu kalau namanya berubah meaning adalah ketika tidak ada korelasinya. Contoh, Lord, Sir, menjadi God. Itu jelas meaning yang berubah. Jelas berubah meaningnya. Tetapi dalam ini, yang ayat kedua yang kamu tampilkan ini, di sana beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya ini ya, bukan original teks jelas tidak berubah. Kamu kan artinya kan. Nah, yang kedua Allah berkata, katakanlah. Ini yang dituju siapa? Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ketika bilang katakanlah, ini siapa yang dituju? Pasti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikatakan Muhammad, di sini dikatakan Muhammad. Ada beda meaning? Anda kayaknya harus belajar terminologi KBBI dalam apa ya di dialektika ya. Meaning itu apa? Mungkin Anda harus mempelajari dulu itu. Terima kasih. Ya. Jadi begini Mas Jeki. Permisi Mas. Sebentar Pak Jeki, sebentar Mas Jeki, biar Bang Najam. Soalnya saya dengar dari tadi ada guru saya Ustaz Mas Najam Farhan itu menggunakan ad hominem ke kami gitu loh. Kan? Saya sama sekali tidak ada ad hominem. Ya, aku rasa sih. Oke, biar moderator menengahi dulu. Silakan Ustadz Naja. Nanti setelah itu mohon maaf Mas Awi, sebentar. Permisi Mas Awi. Aku nggak akan jawab dulu. Aku cuma saya menghindari ad hominem Mas dari tadi. Dan saya lihat, mohon maaf Bang Farhan, ya kalau Bang Kaisar tadi disuruh menegur Bang Ular Beludak, saya nggak melihat itu dari sisi Anda. Sampai juga memotong perkataan saya kok udah ditegur sama moderator tadi. Oke, silakan Ustadz Naja. Nanti saya jelaskan itu ke Bang Jeki setelah ini. Silakan Ustadz Naja. Jangan boleh bertanya Mas Jeki, tapi jangan menyimpulkan gitu loh. Bertanya ya bertanya, tapi jangan menyimpulkan. Contoh tadi. Sebenarnya sudah lucu ketika Anda bertanya lalu menyimpulkan ini sudah berbeda. Itu kan penyimpulan namanya. Oh ini sudah berbeda namanya, katanya Quran itu terjaga. Antara kotala sama kutila saja, mungkin jenengan tidak pernah tahu itu asbabun nuzulnya bagaimana, ayat itu latar belakangnya bagaimana. Dan kalau Anda baca, benar-benar baca qiraah sab'ah ya, antara Waros dan Hafiz. Mereka itu mengakui bahwa Rasulullah juga membaca kotala, juga membaca kutila. Kalau Anda baca sejarah tentang ayat itu, memang sebagian orang itu banyak yang terbunuh. Tidak semuanya. Makanya ada istilahnya qotala, berperang. Kata Anda tadi kan, kalau berperang kan belum tentu terbunuh. Kalau maunya pulang bagaimana? Lah, dan dalam cerita ayat itu memang ada yang terbunuh. Dan itu sebagian. Kalau dari 100%, 30% yang terbunuh. Makanya Anda itu boleh bertanya, tapi jangan menyimpulkan. Karena Anda tadi sudah mulai menyimpulkan, bagaimana kalau ini gak ada yang terbunuh? Karena kalau berperang belum tentu terbunuh. Padahal dalam asbabun nuzul, ya, dalam cerita konteks ayat itu, 30% yang terbunuh. Makanya memakai lafal kutila. Dan kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ceritanya seperti itu. Nah, Anda boleh bertanya tentang Al-Quran, masalah perbedaan itu, tapi jangan menyimpulkan. Karena memahami Quran itu tidak seperti Bible gitu loh. Ada ilmunya. Begitu kira-kira jawaban saya. Begitupun pertanyaan Anda yang kedua. Ya. Anda hanya bertendensi kepada terjemahan. Terjemahannya kok beda. Coba Anda belajar bahasa Arab. Kalau memang nanti ada yang berbeda, ya berbeda dengan perbedaan yang Anda maksud, maka kita bisa menjelaskan.
Anda kan sebenarnya gagal paham tentang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an kata Allah dan kami juga yang akan menjaganya. Menjaga itu maksudnya bagaimana pemahaman Anda? Itu boleh ditanyakan dulu. Tapi jangan menyimpulkan kayak tadi. Berperang belum tentu ada yang mati. Padahal dalam ceritanya 30% yang mati kan begitu. Monggo Bang Awi. Tambah Oke, sedikit. saya sedikit saja. Ayo, Ya, sedikit silakan, saja. Ade. Gini. Silakan Ustaz Mohon Anas. maaf. Mohon maaf. Enggak, sebentar saja. Silakan. Kalau Oke, saya oke, dulu jadi sebentar gini. gimana Bang? Saya cuma Sebentar Enggak, Bang enggak, Jeki, enggak. sebentar Ustadz Bang Najib Jeki, kalau sedikit belum aja. dijelaskan dulu. Satu menit. asbabunnya. Maaf, biar Saya moderator nanti menengahi cuma dulu. minta Maaf tolong. Bang Jeki biar moderator menengahi dulu. Silakan Kang Ade 2 menit. Eh, Silakan Bang Ade. mohon maaf, maaf Mas, jadi saya gini. timbang lupa. Silahkan Bang Ade di hold dulu. Mohon maaf. Saya cuma minta nanti Ustadz Najib berikan asbabunnya. Silahkan di share screen sini seperti saya Mbak share screen. Terima kasih. Oke, silakan Kang Ade. Jadi gini ya, kalau kita bahas Al-Quran itu harus tahu asbabun nuzulnya ya. Nah, terus kita tidak memahami secara terjemahan, betul kata Ustadz Wafi, kita melihat daripada teks originalnya, yaitu sama-sama kaf, ta, dan lam kan gitu. Tidak merubah makna gitu kan. Kalau ada itu kan terjemahan ya. Makanya dilihat dari asbabun nuzulnya, ada yang terbunuh ya. Ada juga bisa juga berubah. Nah, yang penting kita legal standingnya siapa? Legal standingnya Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah dengan memakai 7 huruf. Betul nggak Ustaz Wafi? Ya, Iya, mohon betul. koreksi kalau Saya tampilkan setelah ini ya. Ya, silakan. Oke, sebelum Ustadz Wafi, silakan Bang Anas. Raisen, Ustadz Anas. Apa yang mau disampaikan Ustadz Anas? Terkait ayat ini, perbedaan salah satu yang menjadi dikatakan perbedaan itu adalah masalah tasrif kutila sama kotala, tapi maknanya tetap sama karena itu penjelasan seperti Bang Najib bilang tadi bahwa itu asbabun nuzul itu adalah peperangan yang ketika itu terjadi di perang Uhud ya kalau nggak salah, ketika mereka mendengar bahwa Nabi telah terbunuh maka mereka akan mundur ke belakang dan Allah memberikan ayat ini sebagai apa kabar atau sebagai berita bagi mereka bahwa betapa banyak para nabi yang berperang bersamanya orang-orang yang bertakwa dan terbunuh, tapi sebagian tidak terbunuh semuanya seperti itu. Dan Anda bisa melihat merujuk kalau Anda menginginkan data silakan baca di tafsir di ayat tersebut. Maka di situ akan dijelaskan ada ulama yang membaca dengan qiraat kutila dan ada juga yang berpendapat membaca dengan kotala, tapi maknanya tidak berubah, tetap itu saja. Hanya saja kalau biar ibaratnya ya, kita kasih ibarat begini, seperti apa yang pernah saya pelajari kepada guru saya, qiraat hafs dan wars dalam menerjemahkan itu dari ayat-ayat tersebut, itu ibaratnya gini, saya mau pergi ke pasar, yang satunya menjelaskan langsung lurus ke pasar, tapi yang satunya lagi masih berputar-putar, jalan ikut sini, lewat sini, dan tapi tujuannya sama. Artinya maknanya, saya tetap akan pergi ke pasar. Gitu. Jadi perbedaan salah satunya yang mungkin yang yang harus Anda pahami adalah dalam masalah tasrif. Nah di sini Anda seharusnya paham dulu tentang masalah yang tadi seperti yang apa disebutkan oleh Ustadz Najib bahwa ada asbabun nuzul, kemudian dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang namanya nahu dan sorof, tasrif, perubahan kata. Akan tetapi dalam perubahan kata, jika kita terjemahkan tidak akan merubah makna. Seperti itu. Dan kata dasar dari kata tersebut tetap sama, 3 huruf. Qaf, ta, dan la. Di situ. Nggak akan berubah dia. Hanya saja ada perbedaan dalam masalah tasrif itu tidak ada masalah. Karena maknanya tidak berubah. Begitu. Seperti itu. Dan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Najib itu sudah sangat jelas. Cuman karena tidak mungkin Anda tidak merasa puas dan akan terus bertanya seperti itu karena Anda tidak menguasai ilmu bahasa Arabnya. Karena kita bukan umat terjemahan, kita mempelajari Al-Quran karena berbahasa Arab harus kita mempelajari ilmunya. Itu aja dari aku. Tambahan saja itu. Oke, terima kasih Ustadz Anas. Silakan Ustadz Najib mungkin ditampilkan apa asbabun nuzul yang dimaksud tadi biar benar-benar tersampaikan maksudnya ini kan, karena mungkin penasaran. Meskipun di layar sudah jelas tidak ada perbedaan kalau menurut saya sekilas ya. Silakan. Ini kelihatan share screen saya ya?
Kelihatan. Kelihatan. Ustaz. Ya, qala wa ammal ladzina qara'u kutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Adapun para ulama yang menuliskan dengan kutila ma'ahu bukan qatala, maka fa innahum qalu, mereka berpendapat innama ana bil qatli an-nabi wa ba'du man ma'ahu minar ribbiyina duna jami'ihim. Jadi yang terbunuh itu adalah sebagian, tidak semuanya. Jadi jelas ada kata-kata terbunuh, tapi sebagian. Ini bagi yang menuliskan kutila. Nah, kemudian kalau wa man qara'a qatala fa innahu taradzalika li annahu qala law qutilu lam yakun liqaulihi fama wahanu. Nah, ini berkaitan dengan yang ayat sebelumnya, bahwa saat itu orang-orang yang bersama Nabi itu ikut berperang, mereka dihinakan dan lain sebagainya. Dan dua bacaan ini ternyata kalau kita baca dalam ilmu qiraah sab'ah sama-sama ada validasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai. Sekian ya. Iya, terima kasih Sambung Ustaz banget nih. Afiq. Saya boleh minta yang bahasa Indonesianya, Bang? Saya nggak tahu bahasa Arab. Nggak apa-apa. Rujuk saja ke tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir terjemahannya Nggak apa-apa, banyak di nggak Google. Oke, dibaca aja di tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Agak mohon maaf ini Pak Jeki. Oh iya, oke. Karena memang begitu Ya, sudah tersiar. siap. Dengan begitu, Oke, silakan terakhir Ustaz Silakan Taufik. lanjutkan. Terakhir Ustaz Taufik, saya cuma mau sampaikan seperti ini. Ketika Nabi berbicara, mohon maaf, ketika Jibril berbicara dengan Nabi, kira-kira Jibril langsung mengutarakan dua kata itu atau cuma satu kata? Apa? Contohnya saja, ayat yang mana? Yang tadi ayat kutila yang dan tadi, qatala. ayat yang tadi. Yang tadi maksudnya jadi begini, Ya. saya sederhanakan pertanyaannya ya. Ketika Jibril menyampaikan wahyu ini, firman ini kepada Rasulullah SAW, apakah dia menyampaikan dengan kata kutila sekaligus dengan kata qatala? Pakai hadis batu ahrub aja. Iya. Jadi Silakan, jelas ya, Ustaz Ali dulu. Gimana? Ya Monggo, udah Ustaz Ali. ada. Ya, enggak kan itu kan udah ada hadisnya divalidasi ketika Rasulullah. Makanya Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah dengan 7 ahruf namanya. Makanya tadi saya nggak mau lebih dalam karena nanti bingung kita baru ngebahas paham kulit tapi kita membahas daging sumsumnya jadi kan nggak ketemu gitu. Ya di situ abangku Bang Jaki ya bahwa ada validasi dari Rasulullah bahwa malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an dengan sab'atul ahruf. Nah, di situ adalah untuk memudahkan cara pembacaan dan menariknya ketika terjadi perbedaan dalam cara baca itu tidak keluar dari makna yang terkandung atau yang dimaksud. Itulah makanya dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Halo, sorry, putus-putus nih. Halo. Oh, Enggak, putus ya. Jelas. Oh. Jelas, tolong jangan dipotong dulu. Jelas ini. Jelas. Enggak, permisi Bang Alwi, saya nggak suka motong-motong, Bang. Tolong Ya, jelas kita dipahami. Ya. Tadi saya diskusi baik-baik loh tadi. Iya, maksud saya ini kan sambil bicara tapi Anda memotong, tolong jangan dipotong dulu. Dia Iya, karena di sini putus tempat saya. Oh, ya, jadi saya oke. tidak bermaksud memotong. Saya Oke, nggak suka Diulang. Oke. Oke. Silakan. Oke. Oh, saya ulangi ya. Ya, Ya, pertanyaan kan saya tadi gini, Bang. Pertanyaan saya tadi gini. Yang Ya, dikatakan Jibril, Saya sudah sederhanakan pertanyaannya dan sudah dimengerti maksudnya. Makanya lo katakan, apakah Jibril ketika menyampaikan firman ini, Jibril menyampaikan dengan dua kata sekaligus itu kutila dan qatala. Silakan Bang Alif. Iya, itu kan ada hadisnya bahwa malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah Al-Qur'an dengan sab'atul ahruf. Gitu loh, dengan sab'atul ahruf. Nah, nanti Anda pelajarilah apa itu sab'atul ahruf kan gitu. Nah, ketika contoh dalam hal bacaan seperti ini, maka itu disahkan bahwa menurut malaikat Jibril ini benar, ini tidak salah. Karena apa? Tidak keluar dari makna yang terkandung. Kayak gitu. Oke, silakan Ustaz Tanya. Dipahami? Ustaz Wafi, silakan. Ya, saya sudah paham ini. Mungkin mau ditambahkan, saya Ya. cukup Pak. Jelas sekali. Pak, jadi kalau ditanyakan dari beberapa ayat yang akan Anda tampilkan nanti sampai akhir itu semuanya sudah divalidasi dari Rasulullah. Jelasnya kalau sudah dari Rasulullah pasti dari
Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Begitu jawaban simpelnya. Ya, silakan Bang Jaki. Oke. Begitu jawaban sebenarnya, Iya. sama apa yang disampaikan Bang, Bang Alif. saya boleh jawab atau masih Bang Ali? Silakan, apa yang mau tanggapi, silakan. Oh baik, terima kasih. Jadi gini Bang, pertanyaan saya tadi, malaikat Jibrilnya itu ngomong kotala atau kutila, atau keduanya itu, tapi dijawabnya melalui sabaatul ahruf. Oke, saya terima itu. Gak apa-apa. Ini, kita tahu ada sekitar, sebenarnya lebih dari ini ya, bahwa ini semua berasal dari Nabi, ya kan? Ada sekitar 59 atau 60 ribu varian di dalam 23 Quran mengenai sabatul qiraat sabah. Pertanyaan saya seperti ini. Sebentar. Boleh dimintain linknya Kang Alwi ini dengan apa yang dia punya datanya, apa cuma ini sendiri atau gimana? Mungkin kalau dikasih link kami bisa belajarnya. Makasih. Ini kayaknya dibikin PowerPoint sendiri. PowerPoint. Oh, sebentar. Nanti saya kasih linknya, Bang. Tidak ada. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Ada tidak hadis yang menjelaskan ke-23 versi Quran tadi berikut variannya, supaya kita tahu dari mana dasar klaim semua bersumber dari baginda. Jadi yang saya butuhkan saat ini, hadis yang menjelaskan ke-23 versi Quran berikut 60.000 variannya, yang diucapkan oleh Jibril pada saat itu. Sebentar, Mas Alwi. Aduh. Ya, silakan. Saya sudah mengerti maksudnya. Kalau pertanyaan minta diskusi di sini. Jangan memframing. Anda apa? Nanti saya makanya biar saya yang jawab itu dulu sebelumnya. Aku ini nggak jualan figura, Mas Farhan. Enggak, silakan apa yang disampaikan. Soalnya Anda menyampaikan meminta hadis tentang ada nggak hadis yang memvalidasi 23 apa tadi varian Al-Quran atau 60.000. Setahu saya tidak ada itu. Saya tak bicara dulu, boleh lah. Silakan. Tidak apa-apa. Silakan. Iya, saya ulang ya. Ada tidak sumber hadis yang mengatakan perbedaan kata? Jadi ketika Nabi merecite itu dengan perbedaan varian yang beliau punya, nah ada tidak sumber hadis mengatakan perbedaan 60.000 kata dalam Quran yang dilafalkan diajarkan Nabi? Nah, jika itu kita bicara standing point ya, berasal dari Nabi, konsekuensinya ke-23 tadi sudah dilafalkan semua oleh baginda, alias sudah ada pada zaman Nabi. Oke, saya dulu sebelum ke narasumber ya, saya mengerti sebentar. Mengenai 23 tadi, maksudnya 23, tampilkan dulu tadi, jangan ditutup screen-nya. Kita harus validasi datanya dulu nih. Sebelum sampai ke situ, ini kan penggiringan namanya. Silakan, tampilkan dulu datanya. Buktikan dulu data yang Anda punya. Tampilkan dulu, supaya jangan ada penggiringan. Ya kan? Monggo, silahkan. 23 varian maksudnya apa? 23 varian dengan 60.000 apa maksudnya? Itu gagal paham dari awal, Mas Jeki. Ini ya, Bang ya. Apa? Ini 1, 2, 3. Ya, ini aja lah yang murid-muridnya dari ini 1, 2, 3 ini ada sekitar 14. Nah, kemudian dari bacaan 14, 1, 2, 3, 4. Ya, kurang lebih ada 20 sampai 30-an. Ini yang dia maksud mohon dengan ditunjukkan. Aduh, hadis. ini gagal paham. Oke, ini. cukup Pak Jeki, cukup dipahami. Tidak akan ketemu hadisnya. Silakan narasumber aja. Ini kalau saya menjawabnya Leni aja, tapi nggak apa-apa. Kalau Bang Awi, apa ya? Saya kira nanti ke belakangnya, kalau pertanyaannya salah jangan divalidasi gitu. Ini pertanyaannya sudah salah ini. Iya, makanya saya tadi masa itu. Asim sama Hafiz dihitung 2. Kan Asim itu dari Hafiz riwayatnya dari Asim ya sama jelas bacaannya itu dihitung 1. Kemudian ada Susi, ada Warosh, ada Nafi, ada begini. Itu muridnya. Itu dihitung semua. Minta hadis lagi. Itu pertanyaannya yang salah itu. Itu makanya saya bilang kita validasi dulu datanya ini. Gimana Ustadz? Gimana Ustadz aja? Asim sama Warosh kenapa tadi? Sanat kamu paham nggak?
Kalau nggak kamu tahu. baca Saya sanad bukan semua Islam. urut-urutannya bahwa itu ternyata berbeda, enggak. Seumpama gini, saya bawa ke logika aja lah. Ini kayaknya Anda nih mesti dilogikakan ya. Seumpama Silakan. saya nih ya menerima berita bahwa Pak Jeki ini kumpul kebo, ya. Kamu mendapat berita dari mana? Harus ada sanadnya. Sampai yang menyaksikan Pak Jeki kumpul kebo. Saya dapat dari si A, si B, si C, si D, si F, G, H, I, J, K sampai saksi mata. Apakah artinya semua itu dihitung sebagai yang melihat Anda? Itu namanya sanad. Itu satu jalur namanya. Kalau kamu hitung banyak, itu masih kurang banyak, Pak. Ada jutaan kalau itu sanad sampai ke kita. Ulama-ulama di Nusantara ini punya sanad bacaan semuanya, Gus Ba. Punya sanad Hitung semua bacaan itu sudah. pada Rasulullah. Itu tidak cukup Jadi kalau buktikan pahami itu. apa itu sanad dulu. Makanya saya bilang tadi, ketika Anda mau mengetes air itu dalam atau enggak, Anda harus belajar dulu berenang sehingga pertanyaan-pertanyaan Anda nggak keluar dari substansi dari apa yang Anda tanyakan. Ketika Anda mau mengetes air itu, belajarlah renang dulu. Ketika Anda mau mempertanyakan topik-topik itu, pelajari topiknya lebih dulu. Apa itu sanad, apa itu qiraat. Ya. Tolong ya, Kalau Pak tidak salah. lebih cerdas sedikit lah ya. Boleh saya nambah? Silakan Bang Angon. Ya, silakan. Sebentar. Sabar dulu Bang Jeki. Sebentar Bang Soalnya Jeki, saya yang biar saya lupa. Saya nggak nggak lupa. apa-apa. Saya nggak akan. Mohon maaf, saya mute Anda dulu. Semoga karena nanti kita akan jawaban ini akan membantu Anda, Kang. Jadi Ya. kalau saya lihat ini pertanyaan kan bagus. Tentunya dengan banyak kami berbicara, semoga tidak ada penyusulan dan Anda akan mendapat kepuasan gitu. Kalau Anda nanya-nanya lagi ya, justru bisa jadi kami terlupakan untuk menyampaikan. Izin ya. Tadi disampaikan oleh sahabat kami bahwa untuk Quran itu sendiri kan bahasa Arab. Banyak disiplin ilmu mutlak harus dikuasai oleh orang yang mengkaji tentang bahasa Arab itu sendiri. Dijelaskan tadi kan begitu. Karena kita ini orang Islam di Indonesia itu otomatis kan menuju kepada bahasa Arab. Nah, kalau Anda memahami dan menyadari bahwa kami ini, ulama-ulama kami, otomatis kan harus belajar puluhan tahun untuk bisa mengupas itu. Tidak, maaf ya, kalau saya bandingkan tidak seperti di keagamaan di kalian. Siapapun boleh beralibi, siapapun boleh berasumsi, sehingga apa? Itu bisa mereka masing-masing pada berantem. Maaf ya, baik kami tidak. Itu perlu dipahami. Karena pertanyaan tadi pun waktu kita sore, Anda punya frase, punya kalimat yang saya kira salah dalam berargumen. Maaf ya kalau kita kembali ke tadi. Termasuk hari ini. Maka sedikit dari saya, cuman begini mungkin Kang. Apakah Quran udah ada yang terbukukan ketika Nabi Muhammad melaksanakan kenabiannya? Pikirkan oleh Anda. Udah belum ada buku Quran yang jadi panduan kami gitu kan? Yang mungkin yang bilang Anda tadi ada hafal segala macam. Ada nggak? Saya yakin itu belum dibukukan. Dan sekali lagi saya katakan fungsi Quran sesungguhnya bagi kami itu adalah pedoman hidup. Ini yang maaf ya, jadi penanya itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa kami ini umat Islam itu dijelaskan dari awal. Nabi kami menerima wahyu, dia berangkat berjalan mengikuti apa yang jadi tuntutan wahyu tadi, dan alhamdulillah pada akhirnya terjadi kemenangan kan, Futuh Mekah kasarnya gitu. Dan banyak di dalamnya janji-janji Allah kepada Nabi kami tentang Romawi segala macam. Bahkan mungkin Kampar hanya ahlinya gitu kan, bisa mengupas bagaimana sains hari ini bisa menjelaskan dan bersumber kepada Quran. Gitu loh. Nah, kesadaran ini saya harapkan yuk diikutin. Kalau Anda ingin memahami Islam, bagi kami tidak akan masuk sebagai kategori ulama kalau dia minimal masih 30 tahun. Ini Pak Wapi yang saya hormati hari ini, dia usia masih muda. Ya, tapi karena dia mungkin mondok di pondok udah berapa tahun, insya Allah kami bisa bersikoh kepada beliau. Kan gitu kan? Jadi tolonglah gitu kan, batasi diri Anda. Bukan berarti nggak boleh. Saya senang dengan pertanyaan Anda ini memicu kami untuk berkata, berjelaskan apapun itu. Tapi insya Allah, saya harap Anda pun menyadari bahwa untuk memahami Islam kami yang paripurna ini dan di dalamnya sumber-sumber begitu banyak, ya, dan banyak kitab-kitab menuju ke sana, otomatis kan itu nggak bisa, gitu loh. Batasi diri Anda dalam artian, ya mungkin untuk sadar boleh lah, tapi untuk lebih dalam lagi, ya mungkin saya harus menurunkan Adi Hudayat nanti gitu kan. Yang jelas, maaf ya, saya tidak maksud mengurangi hormat saya kepada guru-guru saya, tidak. Tapi ya begitulah mungkin nantinya gitu kan. Kalau enggak ya mungkin Anda benar-benar datang kepada beliau, pertanyakan itu insya Allah. Itu mungkin sedikit Kang dari saya. Karena saya benar katakan Pak, ada kegagalan dalam Anda bernarasi dan sekaligus juga terlalu banyak menyimpulkan yang justru keterbatasan. Makasih Kang Ali. Oke, terima kasih Bang Angon. Saya sebenarnya begini Pak Jeki ya, Bang Jeki, saudara brother Jeki. Saya itu sangat mengerti. Insya Allah saya punya kemampuan membaca alur cara orang bicara.
tadi Anda selalu berusaha untuk memotong-motong dengan alasan takut saya tidak ingat. Sebenarnya Anda tidak mau mendengarkan atau diperdengarkan kebenaran di luar sana ketika Ustadz kami menjawab. Jadi mohon maaf kalau begitu saya minta Anda. Saya itu mengerti. Ketika Anda memotong dengan alasan takut saya nanti lupa, itu hanya untuk membuyarkan supaya apa yang dijelaskan oleh Ustadz kami itu tidak tersampaikan di luar sana. Anda pun sebenarnya paham itu mengenai nasab tadi, bahwa ini cuma satu urutan, itu saya rasa Anda paham. Tanpa harus dijelaskan, Anda sangat mengerti itu. Cuma berusaha mempecah 23, padahal itu Anda sudah tahu sendiri, itu satu sumber, muridnya ke bawah, urutannya, terus Anda bilang ini 23. Ketika mau dijelaskan, Anda potong bicara, hanya supaya ini tidak tersampaikan di luar sana. Mohon maaf ya. Saya itu sangat mengerti alur pembicaraan orang, jadi mohon maaf jika saya sampaikan demikian, karena Anda bukanlah orang yang tidak berpendidikan untuk mengerti hal seperti ini. Silakan, apa yang lagi mau dilanjutkan mengenai nasab tadi? Kalau Anda mengatakan 23, itu sudah terbantahkan. Kenapa saya bilang tadi munculkan datanya, karena seperti itu, brother. Silakan bicara. Oh, oke. Saya boleh bicara sekarang? Silakan. Saya sudah dengarkan dengan baik. Saya berusaha jadi pendengar yang baik. Jadi yang pertama tadi Ustadz Wafi tadi, mohon maaf, Ustadz menyampaikan mengenai apa? Asim dengan apa tadi? Asim dan hafaz kok dihitung 2, ayo. Coba buktikan perbedaannya asim dan hafaz. Sampean ulang tahun enggak nemu sampean. Gak apa-apa, silakan Bang Jiki. Itu yang disampaikan. Sorry, saya keliru. Terima kasih udah diajarin oleh Ustadz Wafi. Ya kan? Saya sudah tahu ini. Silakan. Gimana ya? Silakan. Itu saya sudah mengerti bahwa saya sudah mengerti bahwa Anda tahu sudah keliru. Silakan. Iya, Mas. Maksud saya gini, Mas. Kalau ada lawan diskusi yang dia ngomong, oh saya nggak tahu, ya saya rasa Anda bisa melihat, oh ya ini jujur lah minimal kayak gitu. Ya, jujur lah ya. Oke, silakan lanjutkan. Minimal. Nah, maksud saya seperti ini. Yang saya sampaikan bukan yang itu yang saya hitung, tetapi yang waras, kolun, yang tadi, yang at least ada sekitar berapa tadi? 14-an tadi, Bang. Oh, 14 lagi, turun lagi tadi 23. Ya, silakan. Ya. Sebentar, Bang. Mohon maaf. Saya belum bicara soal yang pra Utsman. Ya kan? Jadi anggap aja antara 20, 23 karena pra Utsman juga ada. Kemudian anggap yang mohon maaf saya potong dulu. Jangan bahasa anggap-anggap. Pastikan jangan bahasa anggap-anggap, membawa data anggap-anggap, penggiringan lagi. Ini tadi Anda sudah mengatakan, oh ya saya keliru. Padahal Anda sudah tahu bahwa ada keliru dari awal. Jadi begini saya sampaikan ya, bahwa insya Allah Ustadz kami di sini, sekali lagi ya semoga Allah tetap memberikan lisannya, mengetahui semua itu. Insya Allah. Jadi sampaikan aja yang sebenarnya. Tadi Anda kan sudah mengatakan 30, ternyata Ustadz kami, oh tidak, itu was dengan ini sama hasil. Lalu Anda pura-pura, oh iya saya keliru. Tolong sampaikan sebenarnya aja lah, jujur lah kita dalam berdiskusi. Silakan Pak Jeki. Jangan Anda berpikir bahwa Anda bisa merubah data, berpikir bahwa orang-orang di sini tidak tahu. Silakan dalam pemikiran Anda seperti itu. Sehingga ini bisa diskusi berjalan singkat, karena mungkin masih ada yang mau bertanya yang lain. Silakan, Jeki. Saya juga mencoba meringkas waktu. Silakan. Iya. Tadi soal itu saya sudah akui ya Bang ya, saya keliru. Tetapi yang saya maksudkan itu adalah para murid-muridnya. Tapi saya juga punya data Bang. Memang Asim saya tidak punya data perbedaannya. Oke. Tetapi Ibn Amir saya ada datanya. Jadi yang guru-gurunya itu kan ada Ibnu Katsir 1, Hanafi 2, Ibnu Amir 3, Hamzah, Al-Kisai, kemudian Asim, kemudian Ibnu Ala. Ya, poinnya aja, biar menyikat waktu. Poinnya aja, Mas. Ya, begini, mohon maaf, saya harus putus. Begini, poinnya aja disampaikan. Karena ini masih banyak yang mungkin ada teman Kristenan, kita sudah hampir 2 jam lebih. Ya, saya dikasih kesempatan. Nah, iya, dari poinnya aja langsung. Bukan masalah kasih kesempatan, ini masalah waktu. Bukan begini ya. Apa dari apa yang Anda tanyakan itu poinnya apa gitu loh. Bukan kapasitas Anda menjelaskan di sini mengenai hal itu. Langsung poinnya aja. Ini berbeda gitu. Coba, bisakah seperti itu? Ya, yang Ibnu Amir berbeda. Jadi kita bisa hitung itu lebih. Ada sekitar 2.700 perbedaan dengan punyanya Hafs. Oke, saya lanjut. Setelah nanti boleh Ustadz saya Nafa, menjawab nggak nanti sedikit?
Tolong ditahan dulu, biarkan dia selesai. Iya, boleh. Setelah Ustadz Naja, saya mau Silakan. sampaikan ke Mas Farhan. Mas Farhan tadi mengatakan mengenai sanad ya. Nah, saya kurang paham itu. Nah, sanad itu kan ada hubungannya dengan perawi ya, Bang ya. Kalau tidak salah, ya sekaligus ketika- begini Mas Jeki, ini menyingkat waktu. Poin apa yang ini disampaikan? Tolong sampaikan aja secara jelas. Ya. Ini Anda Mas, mau coba ceramah di sini mengenai keislaman, sanad dan lain-lain, sudah jelaskan tadi. Poinnya apa yang Anda ditanyakan? Di mana perbedaannya? Langsung poinnya situ aja. Tidak usah sekali lagi saya sampaikan apa yang Anda ketahui ingin Mas sampaikan itu Ustadz kami di sini lebih mengetahui, jadi jangan berpikir bahwa orang-orang di sini tidak tahu sehingga Anda mau mengecoh dengan kata-kata. Poin yang ingin disampaikan, apa yang ditanyakan? Silakan, yang mana yang berbeda? Poin di situ aja langsung. Iya, silakan. Ini Ya. Anda terlalu mutar-mutar ke jauh-jauh mutar-mutar. Itu juga Anda selalu mau menggiring wacana bahwa ini ada perbedaan 60.000, ini ada 2.700. Silakan tunjukkan aja langsung. Mau saya jawab sanatnya sekarang biar kamu cepat paham. Saya nggak Ya. sabar ya. Itu enak. Sebentar Mas Farhan. Jadi kalau tidak salah ya Bang, perawi itu kan dia pasti punya standar ya Bang ya. Dia tidak boleh bohong, dia tidak boleh ini. Benar nggak Mas Farhan? Bedakan sanad qiraat dengan sanad hadis. Kamu mungkin nggak jelas. Coba bedakan. Apa perbedaan? Saya nggak tahu. Tolong kita makanya, jangan, saya tadi udah meng-underline. Jangan pernah bertanya ketika Anda tidak paham konteksnya. Makanya saya bertanya, Anda punya kapasitas untuk menjawab di sini. Saya tidak tahu, makanya Boleh saya nggak bertanya. saya jawab, Bang? Silakan Bang Unirifah. Ini belum ada pertanyaannya. Apa yang kita mau jawab? Bertanya saya tahu, boleh, enggak, Mas. saya Ya, sudah bertanya tahu itu poinnya. boleh, Mungkin tapi saya jangan konfirmasi. menyimpulkan. Nggak apa-apa, kita dengarkan pertanyaannya dulu. Ini pertanyaannya belum ada, makanya saya selalu bertanya dari tadi. Ini kan dia mau ceramah ini. Menggiring opini bahwa ada perbedaan sekitar 60.000, membuka data terus dihapus. Saya mengerti bahasa-bahasa seperti ini, Pak. Saya sudah sampaikan kepada Anda, saya itu punya, insya Allah diberikan kelebihan sedikit, mengerti cepat alurnya di situasi. Sehingga saya sampaikan di sini, jangan Anda berpikir bahwa Ustadz kami di sini tidak paham tentang Islam, tidak mengerti tentang sanad dan apa tadi itu turunan-turunan pembelajaran Al-Quran. Sampaikan aja pertanyaannya langsung, nggak usah ceramah sana sini, selalu mengulang-ulang perkataan bahwa ada perbedaan, sedangkan perbedaan itu tidak bisa Anda tampilkan. Ini kan apa namanya ya, selalu mengulang kata-kata yang seperti itu supaya didengar di luar sana gitu loh. Oh, ini loh perbedaannya. Pertanyaannya mana? Tampilkan yang perbedaannya yang dimaksud. Silakan. Kang Alwi, gini aja deh, Kang Alwi, saya pikir nggak cukup aja. Silakan mungkin Utiripa menambahkan, dari Islam aja menambahkan, menguatkan gitu loh. Karena berulang-ulang juga akan begitu juga. Enggak, poinnya aja lah, biar singkat aja, kasih waktu dia bicara gitu loh. Iya, betul. Kita ngomong Kasih waktu terus, jadi poinnya. dia juga nggak ada bicara. Silakan poinnya. Poinnya Pak Jeki, poinnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Saya Aduh, tadi buruan bertanya, kalau semua sanadnya sampai kepada baginda, saya bertanya, ada tidak sumber hadis yang mengatakan perbedaan kata per kata dalam Quran yang dilafalkan atau diajarkan Nabi? Jika itu berasal dari Nabi, konsekuensinya kebanyak Quran tadi semua sudah dihafalkan oleh baginda, alias ini sudah ada zaman baginda, gitu loh. Oke, udah ya, saya jawab silakan, ya. Mbak. Sebelum saya menjawab, kamu tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan kiroat? Apa yang dimaksud dengan razam Al-Quran? Rasem, apa yang disebut dengan sistem harokat? Apa yang disebut dengan sistem tanda baca? Dan apa yang dimaksud dengan sistem tanda wakaf? Kamu sudah baca belum itu? Oh tidak, saya belum baca terima dan kasih. saya tidak tahu. Baik, kalau gitu saya jelaskan. Kamu harus tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan, diajarkan, diriwayatkan dengan metode hafalan. Berarti kalau kamu mau mengkritisi Al-Quran yang dari zaman Rasulullah sampai ke zaman tabi'in, itu harus oralnya kamu kritisi. Qiraat itu adalah dialek cara membaca Al-Quran. Kalau yang kamu katakan mushaf, itu adalah sesuatu yang telah tertulis. Al-Quran yang dibawa baginda Rasulullah, yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, ditulis para sahabat dengan menggunakan mushaf masing-masing. Saya punya catatan sendiri, misal seandainya saya, Bang Farhan, Pak Buda Angon adalah sahabat, sama-sama belajar kepada satu oknum, yaitu Ustadz Wafi, tentu kami memiliki catatan berbeda-beda.
Itu dulu yang kamu pahami. Tidak mungkin catatan saya persis sama dengan Pak Buda Angon. Maksudnya bisa jadi saya baru menuliskan surah Al-Baqarah, bisa jadi Pak Buda Angon sudah menuliskan banyak ayat, tergantung hafalan. Karena ada riwayat para sahabat itu ada yang menghafalkan satu surah bahkan lama. Nah, terkait tentang mushaf itu dulu yang perlu kamu pahami. Tetapi mushaf itu semua seperti mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ka'ab, mushafnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mushaf-mushaf semua itu kemudian diberikan standar di apa namanya? Bukan, saya tidak sepakat menggunakan kodifikasi ya, istilahnya itu dikumpulkan berdasarkan catatan plus hafalan mereka, dijadikanlah satu buku di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ingat pada waktu itu tidak ada harokat, tidak ada nomornya, belum ya, karena apa? Mereka tentu adalah orang-orang yang tidak perlu tanda harokat untuk memahami atau mengetahui apakah vokalnya A, apakah vokalnya I, apakah vokalnya U. Tentu mereka tidak butuh itu, karena mereka adalah orang yang menggunakan bahasa itu sehari-hari, tentu tahu arti, makna, serta bagaimana cara melafazkannya. Kemudian di zamannya Sayyidina Utsman ibnu Affan, mushaf yang dibuat oleh Zaid bin Sabit yang juga penghafal plus penulis wahyu pada waktu itu menuliskan lalu meletakkan standar sesuai kaidah bahasa Quraisy pada saat waktu itu. Jadi yang dirujuk yang dituliskan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan inilah yang menjadi standar, dan semua sahabat sepakat, walaupun ada riwayat yang mengatakan Ibnu Mas'ud tidak memberikan mushafnya kepada Sayyidina Utsman, tetapi tetap menyebarkannya di Kufah. Itu ada riwayatnya ya. Nanti kita bahas itu, panjang dalilnya kalau saya sampaikan dalilnya di sini. Kemudian setelah itu tahun berganti tahun, waktu berganti tahun. Apakah kira-kira menurut kamu bagaimana cara penulisan yang saya sebutkan tadi, tanda wakaf, tanda berhenti? Ya, itu kenapa ada perbedaan tentang jumlah ayat ya. Karena contoh, kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, berhenti. Zalikal kitabul la raiba fi, berhenti. Ada ternyata sahabat yang menganggap itu 2 ayat atau 3 ayat atau 2 ayat. Tapi ternyata ada sahabat yang lanjut, raiba fi hudal lil muttaqin. Oh, 1 ayat. Makanya terjadi perbedaan ayat. Akhirnya masalah mushaf, perbedaan di sana sini, itu masuk ke ilmu apa dulu nih yang kamu maksud? Jangan kamu generalisasi tentang qiraat, karena qiraat ini apa yang dilafazkan, itu yang diriwayatkan oleh imam qiraat ini. Kalau tentang penulisan itu ilmunya lain lagi. Razam, cara penulisan. Cara penulisan setiap orang satu Latin saja saat ini itu berbeda-beda. Ada yang membuat huruf A dengan kepalanya ada kepala di atas. Ada yang cuma bulat doang. Ada yang menggunakan huruf A yang seperti apa. Tergantung bagaimana gaya penulisannya. Nah, jadi kalau kamu membahas ini tuh panjang, ilmu ulumul Quran namanya. Berapa SKS kamu butuh nanti bisa minta sama Ustadz Wafi. Ya, kamu bisa minta itu. Saya sendiri pun belajar beberapa SKS. Kenapa penting ini? Ya karena memang kami punya metode keilmuan. Ya, ada razam, ada tanda wakaf, dan ada tanda yang saya sebutkan tadi lah, perlu saya ulang. Nah, jadi begitu di dalam Islam, kamu harus paham, baru kamu bisa kita. Kalau enggak, kita akan, saya aja belajar beberapa SKS, tiba-tiba saya harus kasih tahu kamu hanya dalam durasi sesingkat-singkatnya. Itu hal yang mustahil. Apalagi kamu memang tidak punya literasi tentang razam, tanda wakaf, sejarah historis pengumpulan Al-Quran. Nah, jadi gitu ya saran saya. Kalau memang mau belajar ingin tahu, mari ambil beberapa SKS dengan Ustadz Wafi, transfer kepada beliau. Insya Allah beliau mau. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Kembali ke pertanyaan saya tadi, berarti ada atau tidak hadis yang mengatakan bahwa ke beberapa Quran tadi sudah dilafalkan semua oleh baginda? Alias itu sudah ada pada zaman Nabi. Yang mana? Kalau qiraat sab'ah ada. Kalau qiraat sab'ah ada. Biar moderator tengahi dulu biar sederhana. Mungkin bisa dibacakan hadisnya mengenai ada 2 orang sahabat datang kepada Rasulullah membaca Al-Quran dan Rasulullah mengatakan kau benar. Satu lagi membaca Al-Quran dan dia mengatakan benar. Nah, saya tahu itu, Bang. Satu contohnya. Nah, silakan. Kalau saya gini Kang Awi, sedikit ya, nambah lagi sedikit aja. Mohon ini karena bicara logika, benar-benar ini Kang Jack ini tentang logika. Begini Kang. Logika yang harus kita pakai ya ketika Anda mempertanyakan apapun kepada kami. Nah sekarang Anda kan menggunakan PowerPoint.
Kalau kata Rocky Gerung, sebenarnya yang bilang PowerPoint itu nggak punya power, nggak punya poin. Saya sedikit jadi agak lucu dengan Anda. Oke, tapi coba tanyakan diri Anda, kepada diri Anda, hati Anda. Apakah PowerPoint yang Anda bikin itu hasil penelitian Anda? Saya jamin tidak mungkin. Apa yang Anda dapatkan itu pasti atas penilaian orang-orang Islam yang telah jujur, yang telah menganalisa, baik beberapa kalangan, ya, baik dari zaman Rasul sampai ke sini. Hatta sampai sekarang pasti akan ada orang yang meneliti itu. Kan gitu kan? Tentunya kalau Anda mempertanyakan ini seakan-akan Anda yang menemukan, itu tidak mungkin, saya jamin. Apapun yang Anda bikin PowerPoint itu pasti adalah penemuan sahabat-sahabat kami atau guru-guru kami atau ulama-ulama kami yang telah menganalisa itu semua. Itu harus jujur di sana. Nah, kalau Anda mempertanyakan, mempersalahkan, tentunya mereka telah menjelaskan semuanya. Maka jangan kaget. Seperti Uti bilang tadi, gitu kan? Maaf, seperti dibilang tadi dan juga seperti seperti yang disampaikan oleh Pak Wapi. Inilah yang saya jelaskan kepada Anda. Guru kami, dia telah berpesantren sekian tahun, sekian bulan, yang tentunya dalamnya dia telah membaca seluruh literasi yang dia terima dari guru-gurunya, gitu loh. Itu yang saya tegaskan. Sekali lagi ini kita balik dulu ya. Jadi Anda jangan terlalu berbelit-belit. Kami telah menjelaskan begitu paripurna. Semoga ini langkah Anda ke depan. Gitu kan? Bahwa Anda ingin mempelajari, ayo. Gitu kan? Karena bicara waktu juga. Saya pikir ini hal yang, ya maaf ya. Saya tidak maksud membatasi karena saya yakin apapun, ulang lagi, PowerPoint yang Anda pakai itu pasti mendapatkan dari guru-guru kami, ulama-ulama Islam. Saya jaminkan itu. Terima kasih, Kang Walwi. Izin moderator. Oke, dia minta hadis sebentar Bang. Di atas Jeki, silakan Bang Anas. Izin moderator untuk menyelesaikan, saya kira jawaban saya bisa menyelesaikan. Oke, silakan mengenai ya silakan. Ya, saya melihat ada masalah logika dari pertanyaan Jeki ya. Dia menanyakan ada nggak hadis yang mengesahkan 28 variasi itu ya. Pertama, itu udah jelas nggak mungkin karena variasi kitab-kitab itu ditemukan belakangan. Yang mungkin dilakukan adalah mengecek, karena dalam Islam mengenal asbabun nuzul. Jadi setiap ayat itu ada hadisnya, ketika kapan turun, situasinya apa, dan penjelasannya apa. Jadi kalau mau mengecek, dibalik. Variasi-variasi itu dicek ke hadis, kalau Anda mau melakukan itu, Jeki, saudara Jeki. Jadi nggak bisa pertanyaan Anda dilakukan seperti itu, karena itu salah logika. Nggak mungkin hadis itu mundur ke belakang, hadis muncul ke belakang. Gitu. Itu jadi sudah sampaikan tadi sebenarnya ya, silakan. Nah, itu kesalahan logika dan salah pertanyaan. Nanti saya udah pernah melakukan pendidikan pertanyaan terhadap Aderion, makanya dia sekarang kalau debat itu selalu menyalahkan pertanyaan karena lama itu dulu sama saya. Berapa kawan di sini lihatlah bagaimana saya mendidik Aderion membuat pertanyaan ya. Mungkin itu bisa menjawab Bang Jeki ya, dikaji lagi pertanyaannya sehingga Anda bisa ketemu. Dan saya senang jika Anda melakukan logika itu terhadap kitab Anda sendiri. Itu bisa nggak Anda lakukan kajian yang kritikal tadi terhadap Alkitab Anda sendiri? Itu bagus sekali itu. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Bang Dia. Ya, sebenarnya Pak Abi ya. Silakan Bang Farhan. Silakan di saya screen itu sudah saya kasih ya hadis tentang qiraat sab'ah. Sebenarnya akan diturunkan dalam 7 dialek qiraat sab'ah. Ada Tirmizi. Oke. Ya. Udah ada ya? Silakan Bang. Aku udah dengar ya. Oke. Jadi tadi putus artinya ini apa yang dibilang Bang Dia tadi betul. Ketika Anda bertanya, justru pertanyaan itu yang Anda harus pertanggungjawabkan. Anda mempunyai hadis ada yang 28. Nggak ada soalnya. Tadi saya bilang sanad ya, kayak Imam Nafi ya. Itu ada 23 jalur. Saya kasih logika kepada Anda. Kayaknya Anda ini sukanya main logika. Saya kasih logika kepada Anda gini. Keumpama saya punya murid, ya 5 orang punya murid, dia belajar dari saya tentang qiraat sab'ah ini, dan 5 ini mengajarkan kepada murid-muridnya lain. Berarti apakah itu dihitung 5 qiraatnya itu? Bukan. Satu keilmuan, itu namanya standar. Dia nanti punya cabang lagi, tapi berujung kepada 7 qiraat sab'ah atau hadis seperti ini ya. Jadi logika tolong di ini ya dulu. Kalau menurut saya sih Anda calok ya. Calok pakai G, calok. Apa itu calok? Cacat logika menurut saya. Terima kasih. Oke, begitu Bang. Ini ya, perlu diketahui Bang Jeki bahwa apa yang Anda tampilkan mengenai 23 varian itu belum ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau mau cari hadisnya, betul lah kata Bang Anda tadi, Bang Dia. Diperbaiki dulu itunya. Pertanyaan mengenai hadis qiraat tadi sudah ditampilkan.
Silakan Bang Jeki apa yang mau Iya, disampaikan. terima kasih Bang. Saya akan sampaikan sekali lagi. Kenapa saya mempertanyakan itu? Logikanya ini kan pingpongnya dari Anda terlebih dahulu. Anda tadi bilang semua itu bersenat kepada Nabi. Buktinya apa? Makanya wajar saya bertanya demikian. Ada tidak hadis yang mengatakan demikian? Bahwa itu akan pecah menjadi 23 versi. Astagfirullahaladzim. Sudah ditampilkan loh. Masya Allah, saya bukti sudah saya tampilkan. Saya sudah kasih logika. Seumpama saya punya murid. Saya ganti, boleh ya Bang? Mohon maaf, saya sampaikan argumen saya. Menurut saya argumen saya kuat. Jadi saya berani untuk sampaikan di sini. Ya, kalau kuat menurut anak TK mungkin kuat. Oke, begini Pak Jeki, saya tengahi dulu. Oke, Bang Farhan, Bang Jeki, saya tengahi dulu. Biar saya tengahi dengan. Oke, saya izin menjawab dari tadi nih, Mak. Saya akan terangkan dengan cara seksama dan dalam ini tempo. ada banyak yang mau jawab loh. Ini luar biasa loh. Ada yang banyak mau jawab. Aku izin share screen ya. Screenku kelihatan nggak? Oke, kita berikan kesempatan ke Bang Goldian. Silakan. Saya percaya teman-teman di sini tuh ada yang mau banyak yang jawab. Berarti pertanyaan saya. Sebentar Bang Jeki, diam dulu. Tadi udah nahan. Iya, silakan Mas. Silakan Bang Jeki, Bang Goldian, silakan. Screenku izin kelihatan. Kelihatan. Oke, bentar. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Quran, harus dipahami. Quran itu berangkat dari tradisi yang disebut oral, lisan, atau sabah aruf dan kiroah. Nah, bukan berangkat dari tradisi tekstual atau tulisan. Nah, definisi Quran sendiri, itu Quran yakra'u, ikra' kiroah atau Quran. Qara'a yaqra'u yang artinya membacakan, melafalkan, mengucapkan, menyuarakan sesuatu dalam satu kesatuan tanpa terputus, menyatakan, menyampaikan sesuatu, mengumpulkan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, tradisi Quran sendiri itu tradisi oral atau lisan ya. Kalau Bible kita ketahui tradisinya itu tekstual atau tulisan. Oleh karena itu di kekristenan ada yang disebut study critical text, itu banyak gitu ayat-ayat yang berbeda kalau kita bicara Bible dengan pendekatan tulisan. Nah, berbicara tentang kiroah tadi ya. Ini aku kutip hadisnya yang berbicara sabah aruf atau 7 kiroah. Telah menceritakan kepada kami Sa'in Ufair, ia berkata, telah menceritakan kepada Al-Latis, ia berkata, telah menceritakan kepada Uqay dan Ibnu Syihab, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Baidillah bla 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 dan lain sebagainya. Jibril telah membacakan kepadaku dengan satu dialek, maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambahkan begitu berulang-ulang hingga berakhirlah dengan sab'ah al-ahruf. Jadi malaikat Jibril langsung membacakan 7 dialek itu kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad minta. Karena apa? Nabi Muhammad itu ya manusia yang sangat pintar ya. Dia tahu bahwa dialek di Arab itu berbeda-beda. Hadisnya ini cek di dalam Sahih Bukhari nomor 2980, 4608 dan lain sebagainya. Nah, ini baru Mas Goldian. Ini menjawab pertanyaan saya. Iya, diam dulu. Mau dilanjutin ya? Aku lanjutin sedikit ya. Nah, sabah aruf artinya sendiri, sabah itu 7, aruf itu jamak. Di sini dikatakan harafa asyi saya an wajhihi. Dia mengubah sesuatu dari asalnya atau awalnya. Nah, tentang kiroah ini ya. Nah, mungkin kalau mau tanyakan bentuk konkretnya ayat mana yang mana, insya Allah di sini ada. Contohnya tentang sanad kehuran Quran ya. Ini ada Ustadz Muhammad Sahkawi Maron Probolinggo, itu nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad. Terus kalau berbicara tentang kontroversi, yang 26 atau 31 mushaf Al-Quran, atau 60.000 beda teks Quran antara mushaf, itu kutipannya di sini ya, yang digunakan para polemikus Kristen. Jadi jawabannya sebenarnya ada semua di hadis itu sendiri. Nah, mungkin itu dulu penghantar dari saya. Wow, luar biasa nih Mas Goldian. Bisa di-share ulang sebentar Mas Goldian? Saya mau bertanya mengenai malaikat yang memberikan 7 dialek tadi, Mas. Yang mana?
Yang tadi ada malaikat memberikan 7 dialek sampai iya. maaf 7 kali gitu ya Bang ya? Iya. Perasaan tadi udah dijawab itu deh. Semua sebetulnya sudah dijawab itu tadi ini. Iya, Sama semua jawabannya. Alhamdulillah sama semua Saya jawabannya. pikir jawaban sama ya. Semua Ivan Fals sama ya. Apa mungkin karena ini Oke, pura-pura tadi saya ngomong cacat logika, jadi sekarang dia merasa waras jadi diterima ya? Mungkin ya. Oke. Ini share screen-nya ditampilkan, Iya, ditampilkan terima kasih. kemudian. Sebentar, Terima kasih. biar moderator tengahi. Share screen yang ditampilkan kemudian tadi ini sama saya persis dengan share screen yang ditampilkan oleh Bang Farhan. Silakan. Saya bacakan ya Bang ya. Jibril telah membacakan kepadaku dengan 1 dialek, maka aku pun kembali kepadanya minta agar ditambahkan. Begitu berulang-ulang hingga berakhirlah dengan sab'ah huruf. Berarti dalam pemahaman saya ya, Jibril mengucapkan itu berkali-kali. Artinya 23 itu sudah ada di sana. Astaga, 23 lagi. Kok 23 lagi? Tadi sudah 23 lagi. Itu Bentar, sudah ada di situ. Kok 23? Tidak. Coba. Itu Astagfirullahaladzim. koherensinya itu dari mana? Kok bisa? Gini Bang, gini ya. Oke. Biar moderator menengahi, ini sudah hampir 3 jam. Sebagaimana kesepakatan kita biasanya, 2 jam setengah, 2 jam maksimal 2 jam setengah. Mohon maaf jika banyak lagi penanya yang belum sempat Tidak bertanya. apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Maksudnya begini, karena ini juga berulang-ulang, saya tidak mau terus diulang-ulangi framing 23. Sederhana kalau kita bicara logika. Tadi Mas Jangan Goldian dipotong. ada loh Pak Awi. Jangan Mas dipotong Goldian menyebutkan 23 sampai sekian. Jangan dipotong dulu. Maksud saya begini, yang 23 itu seperti yang disampaikan oleh Bang Dia tadi, logikanya seperti itu. Ya, saya tidak perlu ulangi lagi itu masalah itu. Saya tidak suka mengulang-ulangi apa yang disampaikan oleh saudara saya. Saya rasa tadi menyimak kalau mengenai 23 logikanya sudah disampaikan oleh Bang Dia tadi. Dan kita kembalikan ke, mohon maaf ya Bang Kaisar, waktu sudah cukup, sudah hampir 3 jam. Di sini sudah jam 1:30 ini di waktu saya ini.